Gaur Sepuh dalam kisah Darah Biru. Hadapi si kakek pikun itu. Aku akan ringkus bocah edan ini. Bau kentut, bau kentut, bau kentut. Siapa sih yang kentut? Yang kentut setan. Baunya kayak bangkai. Cuah, cuah. Astagina, kau memang kakek-kakek busuk. Kentutmu bau bangkai. Anak buahku memang tak kuat melawan hawa busuk badan. Tapi aku tak akan mabuk atau muntah. Jiat! Si Mardanus, Bopeng itu mampus. Hei, kalian kadal-kadal. Cepat bawa pergi pemimpin kalian ini. Dia tidak mati, hanya luka dalam. Ayo, bawa. Kalau berani datang ke sini lagi, tak akan kuberi ampun kamu. Kubunuh semua. Ayo, cepat dari hadapanku. Maling-maling ayam itu pada kabur. Brahma, daya tahanmu hebat. Meski susah payah melawan hawa busuk, masih bisa bicara jelas. Horda! Sudah hilang bau busuk itu. Kakek, makan apa sih? Kok kentutnya bau sekali? Itu namanya kentut semar. Tidak ada duanya. Musuh yang sangat tinggi ilmunya pun tak akan kuat menahan baunya. Seperti si Mardanus itu tadi. Kakek boleh mewariskan semua ilmu kakek pada saya. Tapi ilmu kentut semar, jangan kek. Saya nggak mau. Kenapa? Malu kek. Malu. Memang tak salah kalau Mardanus ingin memiliki pedang biru, sebab pedang itu memang sakti. Ketika Brahma mencabutnya dengan bantuan kakek Astagina, pedang itu bersinar biru dan mengeluarkan hawa dingin. Sebetulnya pedang biru ada jodohnya, yaitu pedang merah. Panglima Rongkah yang membocorkan rahasia itu. Sebab setelah Panglima Rongkah membunuh Panglima Bernawa, ia langsung mengobrak-abrik rumah Pangeran Bernawa untuk mencari pedang merah dan biru. Tetapi ternyata tidak ketemu. Panglima Rongkah mengira sepasang pedang itu dibawa kabur oleh Gusti Ayu Ganarsih, istri Panglima Bernawa, bersama Dewi Utari, putrinya. Siapa itu, Kang? Kanjeng Senopati Ardalepa. Hah? Ayo, cepat turun ke jalan, Kang. Cepat mengaturkan sembah. Daulat Kanjeng Senopati, kami menghaturkan sembah. Sembah kalian kuterima. Daulat Kanjeng. Kampung Jamparing ini bersih dan teratur. Kamu kepala kampungnya? Bukan, Kanjeng. Kepala kampung adalah Bapak Minangka. Hamba hanya petani biasa. Siapa namamu? Nama hamba Arum Binang.
biasa dipanggil Arum. Yang di sebelah kiri ini istri hamba. Itu siapa yang tidak pakai baju? Cuma pakai kain sebatas dada. Ini Gayatri, adik hamba, Kanjeng. Mohon ampun, Kanjeng. Dia baru pulang dari sungai, jadi... Tidak apa. Aku mengerti. Di negeriku juga begitu. Para wanita kalau pulang dari sungai pakai kain sebatas dada. Daulat, Kanjeng. Ya, teruskan saja pekerjaan kalian. Aku akan jalan lagi. Daulat, Kanjeng. Gayatri malu sekali karena diperhatikan dan ditanyakan oleh Senopati Ardalepa yang merupakan tangan kanan Kanjeng Sinuhun Narendar, Raja Madangkara yang baru. Walau berpangkat tinggi, kuasa, dan bangsa Kuntala, tapi Senopati Ardalepa terkenal ramah, tidak sombong, dan mau bergaul dengan rakyat biasa. Pada suatu hari, Pak Arum kaget bak kesambar geledek di siang hari ketika mendapat panggilan untuk menghadap Senopati Ardalepa bersama kepala kampung Jamparing, Pak Minangka. Tapi setelah menghadap dengan hati yang dak dikduk tak keruan, ternyata diterima dengan penuh keramahan. Senopati Ardalepa menyarankan agar Pak Minangka menunjuk Pak Arum sebagai pengganti kepala kampung. Karena Pak Minangka sudah terlalu lama menjabatnya, kira-kira 20 tahun. Dan Pak Arum dihimbau agar mau menerimanya, karena menurut Pak Minangka tak ada orang lain yang dirasa cakap untuk menjadi penggantinya. Senopati Ardalepa juga mengajari mereka bagaimana caranya membuat bendungan air yang bagus untuk mengairi sawah dengan baik. Hanya biayanya sangat besar, 900.000 ringgit. Pulangnya, Pak Arum dan Pak Minangka diberi oleh-oleh yang cukup banyak. Entah mimpi apa mereka sebelumnya. Sesudah itu, Senopati Ardalepa berkunjung ke rumah Pak Arum dengan berpakaian seperti rakyat biasa. Pak Arum juga dimintanya menerima dengan duduk di kursi seperti tuan rumah biasa. Rupa-rupanya, Senopati Ardalepa bermaksud untuk memeriksa sungai Kayakas, terutama bagian terdalamnya yang bernama Riam Segumi, di mana akan dibangun bendungan. Sementara itu, di dapur, Bu Arum sibuk memasak bersama Gayatri untuk menjamu makan tamu istimewa mereka. Pak Arum, nampaknya kamu bahagia. Punya istri yang telaten menyiapkan makanan dan minuman. Hamba kira Kanjeng pun demikian. Aku tidak punya istri. Hah? Ya, istriku sudah meninggal 2 tahun yang lalu. Oh, maaf Kanjeng. Tidak apa. Istriku meninggal karena sakit usus bengkak. Jadi sampai sekarang aku menduda. Oh, tentu bagi Kanjeng tidak sulit untuk mendapat gantinya. Iya, memang mudah bagiku. Tapi untuk cari yang cocok di hatiku, ya, ternyata tidak mudah. Betul, betul Kanjeng. Banyak pilihan malah jadi makin susah. Iya, begitulah. Tanghulu Balang utusan Senopati Ardalepa datang ke tempat Pak Arum menyampaikan bingkisan sebagai tanda terima kasih karena sewaktu berkunjung ke rumah Pak Arum kemarin dulu, sang Senopati telah mendapat perlakuan serta jamuan sangat istimewa. Gayatri juga mendapat bingkisan tersendiri. Tentu saja ketiga orang itu sangat gembira. Sesudah itu, Senopati Ardalepa pun berkunjung lagi ke tempat Pak Arum. Kemudian beliau juga pergi ke tempat tinggal Gayatri.
dengan alasan ingin melihat rumah peninggalan orang tua Pak Arum. Inilah rumah peninggalan orang tua kami itu, Kanjeng. Iya, iya. Daulat Kanjeng, hamba mengaturkan sembah. Oh, sembahmu ku terima. Daulat Kanjeng. Mari Kanjeng kita masuk. Iya. Tri, siapkan minuman. Baik, Kakang. Rumah ini lebar, tapi kuno. Bangunannya sudah tua. Niat untuk memugarnya ada, Kanjeng. Tapi menunggu panen begitu. Iya, iya, iya. Daulat Kanjeng. Terima kasih, Gayatri. Daulat Kanjeng. Menurut Pak Arum, kamu dulu ngewaru. Benar, Kanjeng. Kenapa tidak diteruskan? Modalnya habis sewaktu dulu ada perang. Oh. Daulat Kanjeng, hamba mohon undur. Iya, iya. Pak Arum, perkara bendungan Sungai Kayakas itu rupanya tidak bisa secepat yang kita kira. Daulat Kanjeng, hamba pun sudah mengira. Tentu di kalangan junjungan keraton terdapat yang setuju dan tidak. Iya, sebenarnya memang begitu. Tapi dalam rembuk kemarin, semua pembesar keraton menyatakan setuju. Malah Baginda Narendra pun mendukung. Nah, hal begitu yang kurang kusukai. Mengapa, Kanjeng? Ya, aku tidak mau diistimewakan. Memang aku mengerti. Mereka semua sungkan padaku. Karena aku kepercayaan pertama Sri Maharaja Kuntala. Tapi, aku lebih suka. Kalau tidak setuju, bilang tidak setuju. Jangan di depanku bilang iya, di belakang kasak kusuk. Hambatan hanya satu, yaitu uang kas kerajaan tidak mencukupi. Untuk itu, aku sudah mengutus Hulu Balang Gajah Depa pergi ke kerajaan Kuntala untuk menyampaikan permohonanku kepada Sri Maharaja. Iya, iya. Sesudah bertemu dengan Gayatri, Senopati Ardalepa mengutus Tabrani, tukang membuat rumah, untuk membangun rumah Pak Arum dan rumah peninggalan orang tuanya yang didiami Gayatri. Tentu saja Pak Arum dan Gayatri tak kuasa menolaknya. Hanya perasaan was-was terpendam dalam hati Gayatri. Kenapa Senopati Ardalepa terlalu baik kepada mereka? Ada titah apakah hamba dipanggil, tuanku? Ada undangan dari kerajaan Niskala. Pesta selamatan lahirnya putra Baginda Jayengpati. Terkabullah kehendak beliau punya keturunan untuk meneruskan tahta singgasana kerajaan Niskala. Sebagai turut rasa gembira, aku akan mengutusmu ke sana untuk menghadiri pesta tersebut. Hamba? Ya, sebab yang paling pantas untuk menghadiri upacara selamatan pribadi seorang raja hanya kamu, Ardalepa. Hamba mengucapkan terima kasih atas kepercayaan tuanku menunjuk hamba. Tapi sebelumnya mohon ampun. Hamba mempunyai pekerjaan yang tidak bisa hamba tinggalkan. Yang mana? Apakah pembuatan 2 rumah di kampung Camparing itu? Bunga yang harum, wanginya yang semerbak akan tercium kemana-mana. Begitu pula kembang kampung Camparing. Wanginya sudah menyusup ke dalam keraton. Tuanku berseloka. Bukankah bahasa seloka paling digemari insan yang sedang dimabuk asmara? Ardalepa, singa Kuntala yang paling ditakuti, kini tak berkutik.
manakala sekuntum bunga menggelitik kalbunya. Tuanku, 1000 panah, selaksa tombak, 1.000.000 pedang mengepung hamba. Hamba tak akan bergeming sedikit pun. Namun, senjata yang tak akan pernah bisa ditangkis oleh pendekar manapun adalah panah asmara. Baiklah Hardalepa. Siapa namanya? Gayatri. 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 Suatu nama mengandung makna. Namun makna itu belum terungkap olehku. Iya, demikian pula hamba, tuanku. Sebab hal ini baru dalam tahap langkah awal. Hardalepa, apa yang kamu pandang baik, perbuatlah. Namun janganlah sampai pamor Kuntala kebanggaan kita menjadi redup karenanya. Akan hamba camkan, tuanku. Syukurlah. Pada suatu hari, ketika Gayatri sedang mengagumi rumahnya yang telah menjadi bagus dan sesuai dengan kehendaknya pula, tiba-tiba dikejutkan oleh tamu istimewa yang tak lain dan tak bukan adalah Senopati Ardalepa. Sampurasun. Rampes. Kanjeng Senopati, hamba menghaturkan sembah. Sembahmu ku terima. Daulat, Kanjeng. Apakah sudah sesuai dengan kehendakmu? Hamba tidak tahu dengan apa harus membalas budi baik Kanjeng. Kamu harus membalas budi itu. Harus. Baik, Kanjeng. Baik. Dengan apa hamba yang miskin membalasnya? Kamu harus sanggup dan dapat meluluskan apa yang kuperintahkan. Hamba akan berusaha. Baik. Aku minta kau tersenyum. Tersenyum? Loh, disuruh senyum kok bengong? Mana senyumnya? Katanya kamu ingin membalas budiku. Kenapa diam? Mengapa takut dan gemeteran? Mulut terkunci. Coba, pandang aku lalu tersenyum. Ayo. Sungguh menawan senyummu itu. Loh. Kok terus lari masuk rumah? Gayatri, rumahmu terbuka. Dengan mudah aku bisa masuk kalau mau. Tapi aku tak akan berbuat demikian kalau tidak ada izin darimu. Silakan masuk, Kanjeng. Baik, aku masuk. Senopati Ardalepa masuk ke dalam rumah Gayatri. Ternyata untuk memberikan oleh-oleh kepada Gayatri. Ketika tamunya sudah pulang, barulah Gayatri membuka oleh-oleh berupa kotak kecil itu. Dan ternyata penuh perhiasan emas berlian. Selanjutnya, Senopati Ardalepa melamar Gayatri. Semula, Gayatri agak ragu-ragu untuk menerimanya. Karena di samping beda derajat yang begitu banyak, beliau juga bangsa penjajah. Tetapi karena pribadi beliau yang sangat baik, Pak Arum mendorong Gayatri agar menerimanya. Dinda Gayatri, aku merasa bahagia dan bersyukur bahwa wanita yang sanggup menggetarkan hatiku telah sudi menerimaku. Daulat, Kanjeng. Sudah kukatakan, tidak boleh memanggilku Kanjeng. Juga tidak pakai daulat dan hamba. Belum biasa dan rasanya
janggal seperti seorang rakyat yang tidak tahu tata krama. Mulai saat ini harus membiasakan diri. Sebab sekalipun kamu seorang wanita bangsawan, tetap akan kularang memanggilku Kanjeng. Baiklah, Kakang. Nah, itu yang kuharapkan. Gayatri, setelah kita menikah nanti, aku tak ingin tinggal di keraton. Aku lebih suka tinggal di sini. Iya, aku ingin hidup di tengah-tengah rakyat. Oh, Kakang, betapa bahagia saya mendengarnya. Betapa senangnya. Pagi-pagi berangkat ke keraton, sore pulang, dan kamu berdiri di depan rumah menyambutku pulang kerja. Kakang, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan sesuatu. Katakanlah. Semoga Kakang tidak akan kecewa. Saya punya anak. Kukira apa? Punya anak saja kenapa risau? Kakang tidak kecewa? Kenapa harus kecewa? Malah aku senang. Berarti rumah tangga kita tidak akan sepi. Terima kasih, Kakang. Nah, berapa anakmu? 1, 2, 3? 1, laki-laki. Bagus. Aku punya teman untuk balapan menunggang kuda. Di mana dia sekarang? Hilang. Hilang? Iya. Waktu pasukan Kuntala menyerbu ke sini, keadaan sangat kacau. Rakyat panik pergi mengungsi. Dan saat itulah saya berpisah dengan anak saya. Siapa namanya? Brahma. Entah di mana dia sekarang. Tapi naluri saya mengatakan dia masih hidup. Kalau begitu, harus dicari. Punya ciri tertentu? Tidak, tapi sebagai tanda yang mungkin bisa dijadikan ciri, dia membawa pedang Panglima Bernawa. Hah? Pedang Bernawa? Iya. Kenapa ada di tangan Brahma? Panglima Bernawa menghadiahkan pedang itu kepadanya. Yang biru atau yang merah? Maksud Kakang? Ya, Panglima Bernawa memiliki 2 pedang wasiat. Bernama pedang merah dan pedang biru. Nah, yang diberikan kepada Brahma yang mana? Wah, saya tidak tahu, Kakang. Saya tidak pernah mengutak-utiknya karena saya anggap pedang biasa. Ketahuilah, sepasang pedang itu jadi rebutan karena katanya menyimpan suatu rahasia. Ya, rahasia apa? Aku sendiri tidak tahu. Brahma bisa terancam bahaya. Jangan cemas, Dinda. Aku akan perintahkan Hulu Balang Sakala, kepala pasukan rahasia, untuk mencari Brahma. Sementara itu, Brahma terus digembleng oleh Astagina. Mereka sekarang berada di Gunung Burayak. Brahma telah pandai memainkan pedang biru, menebas gundul pepohonan. Tetapi gerakannya masih agak lamban karena beratnya pedang itu. Kata Astagina, kalau Brahma rajin berlatih ilmu pernapasan lebur saketi, dalam waktu setahun lagi, pedang biru itu akan terasa ringan seperti kertas. Baru saja Brahma berlatih pedang, datang menyerang Ki Sarpa, si Raja Wali Sakti dari lembah Tengkorak. Dia ingin merampas pedang biru setelah mendengar kisahnya dari Mardanus. Edan, si botak itu melancarkan serangan tenaga dalam. Untung kakek Astagina cepat menangkis hingga arahnya berbelok kena pohon yang ada di sampingku. Sampai hancur. Hei, Sarpa, kau jangan gila, ha? Pakai kekerasan pada anak kecil. Aku tak bermaksud melukainya. Hanya mau merampas pedangnya. Ayo, diberikan tidak? Kau mundur, Brahma. Tuh, duduk di atas batu sana. Nonton pertunjukan menarik ya. Ayo. Cepat sekali. Ki Sarpa, si kepala botak itu
tangan dan kakinya seperti kitiran angin. Tapi kakek Astagina juga hebat. Berputar-putar, jungkir balik tak karuan. Sampai si botak jadi bingung. Ayo, Nah, si botak mundur terus. Dia sibuk sekali. Sebentar lagi juga kalah. Si botak muntah. Masuk angin kali. Sekarang cepat kamu pergi, ha? Botak, ha? Dan jangan cari aku lagi. Ayo, ayo pergi, ayo. Kenapa tidak dibunuh saja, kek? Dia kan jahat. Golongan hitam, kek. Oh, tidak. Dia sedang terluka parah, Brahma. Pantang bagi seorang pendekar membunuh musuh yang sedang terluka parah, ya. Lain halnya kalau tewas di saat pertarungan berlangsung. Nah, seperti tadi itu. Ketika dia menyerangku dengan aji kilat buana dan kuhadang dengan bayu bajra. Tapi nanti dia akan mencari kakek terus. Oh, tidak. Tidak apa-apa. Dengan begitu, aku merasa tertantang dan selalu berusaha meningkatkan latihan. Kalau malas berlatih, berarti akan tamat riwayatku. Nah, ayo. Sekarang kita pergi lagi, ya. Tempat ini ternyata sudah diketahui orang-orang yang mengincar pedang biru. Pergi lagi. Pindah-pindah melulu, kek. Katanya kamu ingin mengembara seperti pendekar. Iya, kek. Ayo, kek. Ayo.